Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Ramadanti dari kelas PGSD 2C. NIM saya 3430200096. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang materi contoh metode pembelajaran IPS di SD. Dalam contoh metode pembelajaran IPS di SD, metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada murid, dan para murid diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. Adapun syarat-syarat pelaksanaan metode diskusi adalah 1. Pendidik menguasai masalah yang didiskusikan secara utuh. 2. Pokok-pokok masalah yang didiskusikan agar dipersiapkan lebih awal. 3. Memberikan kesempatan secara bebas kepada peserta didik untuk mengajukan pikiran, pendapat, atau kritikannya. 4. Masalah yang didiskusikan diusahakan agar tetap pada pokoknya. Selanjutnya, langkah-langkah diskusi. 1. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya. Dapat pula pokok masalah yang akan didiskusikan ditentukan bersama-sama oleh guru dan siswa. Yang kedua, dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok berdiskusi, memilih pemimpin berdiskusi. Yang ketiga, cara siswa berdiskusi dalam kelompok, sedangkan guru menjaga ketertiban dan dapat memberikan dorongan dan bantuan sepenuhnya agar setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan agar diskusi berjalan dengan lancar. Yang keempat, setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Yang kelima, siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap kelompok. Selanjutnya, keuntungan berdiskusi. 1. Metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan bahan pelajarannya masing-masing. Yang ketiga, metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Ada pula kelemahan berdiskusi, yaitu 1. Suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai bagaimana hasilnya, sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggotanya. Yang kedua, suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, jalannya diskusi dapat dikuasai atau didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol. Selanjutnya, keefektifan metode diskusi. 1. Memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada atau dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, memperoleh umpan balik dari para siswa tentang apakah tujuan yang telah dirumuskan telah dicapai. Yang keempat, membantu para siswa belajar berpikir teoritis dan praktis lewat berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Yang kelima, membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman-temannya atau orang lain. Yang keenam, membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai masalah yang dilihat baik dari pengalaman diri sendiri maupun dari pelajaran sekolah. Yang ketujuh, mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Ada pula faktornya. Dari pihak siswa sudah jelas persoalannya. Mereka memang sedang belajar dan dari latar belakang mereka jelas berbeda-beda. Berarti dari itu semua, tugas guru untuk membimbing mereka melalui berbagai macam peranan sebagaimana telah diuraikan di muka. Yang kedua, hambatan lain dalam diskusi biasanya ialah bahwa setiap orang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Jadi, dalam berdiskusi harus terjalin
kekompakan antar kelompok agar masalah pembelajaran yang dihadapi dapat dipecahkan secara bersama-sama dan mendapat hasil yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.